mau memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Sebab itu kita mau nyanyikan pujian kasih Allah melingkupi saya. Oleh sebab itu kita masih menyanyikan pujian. Kita akan sungai sukacita menghalangi roh. Ku menari
kita telah bersorak, kita telah memuji nama Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Semua akan pujian kepada hukum yang mencipta. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Ini adalah hari Pentakosta atau disebut juga dengan hari yang ke-50 ya, dari Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan kepada murid-murid. Yesus naik ke surga, dia memberitakan kepada murid-murid untuk mereka tetap tinggal di loteng Yerusalem ya, selama kurang lebih 10 hari, dan di hari Pentakosta orang-orang yang menantikan janji Tuhan, yaitu 120 orang murid-murid yang pada saat itu di loteng Yerusalem bersama-sama menerima kepenuhan Roh Kudus ya. Arti Pentakosta tadi saya katakan adalah hari yang ke-50 ya, jadi kita memperingati bukan hari yang ke-50 tapi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Saya pernah ke sana. Ya, loteng Yerusalem begitu kecil tempatnya, nggak terlalu besar, tapi di situ murid-murid berkumpul bersama untuk menantikan janji Tuhan, ya, menyanyikan Yesus yang apa yang Yesus sudah sampaikan, yaitu Roh Kudus. Kita membuka sama-sama kitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat pertama, kedua, ketiga, dan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Ya, tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya akan berbicara tentang makna hari Pentakosta. Ya, kita mau bersama-sama buka kitab kita. Judulnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah Pentakosta, ya.
Saya baca dalam nama Yesus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Di ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika murid-murid berkumpul ya bersama-sama menantikan janji Tuhan dengan sabar, dengan tekun, ya, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Tiba-tiba di sana dikatakan ada tiupan angin keras. Boleh dibilang, ya, angin keras begitu, ya, memenuhi ruangan pada saat mereka berkumpul, saat mereka duduk, mereka seperti nyala api yang bertebaran, ya, seperti nyala api. Saudara, bukan berarti ada api saat itu. Kalau ada api tentunya pasti akan terjadi kebakaran, ya, seperti orang kebakaran. Tetapi tidak, diumpamakan seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada murid-murid yang pada saat itu. Mereka dengan memuji Tuhan, Roh memenuhi mereka, dan mereka mulai dengan bahasa-bahasa roh. Ya, dikatakan di dalam bahasa aslinya pakai kata glosalalia. Ya, dia berglosalali, dia memuji, menyembah, ya, menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Roh Kudus terus memenuhi mereka karena mereka dengan tekun, mereka bersama-sama satu hati, satu pikiran menyembah Tuhan. Mereka menerima apa yang Tuhan sudah janjikan. Ya, saudara ingat di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang pertama dalam Kisah Para Rasul, Tuhan katakan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dilengkapi atau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi mereka dengan sabar nanti. Ya, nanti saya akan jelaskan. Cuma 120. Padahal di dalam Alkitab, ya, di dalam Injil Lukas di sana nanti saya akan ceritakan orang-orang yang menantikan di sana kurang lebih ada 500 orang. Ya, ada 500 orang yang menantikan, yang sama-sama menyaksikan, ya, menghentarkan kenaikan Yesus ke surga. Tapi hanya 120 orang saja yang tinggal dengan tekun menantikan. Kemana yang lain? Ya, kemana ya yang lain pada saat itu? Ya, saya mau bercerita bagaimana kebenaran firman Tuhan yang memaknai kita di hari Pentakosta. Ya, jangan hanya kita memperingati setiap tahun hari Pentakosta, tapi kita tidak bisa memaknai hari Pentakosta itu. Ya, tadi saya katakan hari Pentakosta ini adalah berbicara mengenai hari pencurahan Roh Kudus pada murid-murid di loteng Yerusalem. Makna apa yang terkandung di dalam hari Pentakosta? Yang pertama, makna yang pertama adalah lahirnya gereja. Ya, gereja bukan secara fisik, tetapi gereja di dalam bahasa aslinya atau bahasa lainnya dipakai kata eklesia. Eklesia adalah persekutuan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Ya, jadi kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan itu dikatakan sebagai gereja. Bukan hanya gereja secara fisik, tapi gereja secara rohani. Orang-orang itu saudara dan saya yang sudah dipanggil keluar, yang dulunya kita hidup dalam kegelapan dan sekarang, ya, dipilih oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk menerima terangnya Tuhan, menerima jalan kebenarannya Tuhan. Ya, jadi sangat baik sekali,
Ya, bagaimana Tuhan memanggil kita dari berbagai latar belakang. Ya, mungkin yang dulunya mantan orang jahat, sekarang menjadi orang baik. Puji Tuhan. Asal jangan dulunya dikatakan mantan pendeta, sekarang jadi narapidana. Itu sudah tuale katanya. Tapi yang Tuhan mau bahwa benar-benar kita dipanggil, berubah, mengalami perubahan yang besar. Di dalam gereja bersama-sama bersekutu, menerima panggilan Tuhan, menerima pilihan Tuhan, menerima firman Tuhan menjadi berkat, ya. Sesuai dengan yang dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Coba kita membuka 1 Petrus pasal 9, ya, pasal 2 ayat 9 maksud saya, pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Tadi dikatakan gereja Tuhan ada pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar, catat baik-baik, dari kegelapan kepada terang yang ajaib, ya. Jadi kita benar-benar orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, bukan dari orang terang menjadi orang gelap. Ya, ini bahaya, jangan terbalik. Jadi saudara saya itu adalah eklesia, gereja Tuhan. Jadi orang-orang yang dipanggil, yang mengalami, yang mendapatkan perintah amanat agung, ya. Jadi sebagai tugas pemberitaan kebenaran firman Tuhan, ya, kamu akan pergi memberitakan kabar keselamatan, baptiskanlah dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan seterusnya. Memberitakan amanat agung, ya. Supaya itu sebabnya sebelum kita memberitakan amanat agung, Tuhan katakan, aku akan melengkapi engkau dengan kuasa Roh Kudus. Jadi lahirnya gereja pertama sekali itu saat hari Pentakosta, ya. Dikatakan di sana pada saat hari Pentakosta. Kita membuka lagi ayat-ayat yang berikutnya. Injil Matius pasal yang ke-16, 18 sampai 19. Injil Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, ya, engkau adalah Petrus. Dalam bahasa saya katakan Petra, ya, Petros, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi katakan di sini bahwa aku Tuhan sendiri akan mendirikan jemaatku, ya. Jadi Petrus di sini bukan dikatakan bukan Petrus yang gimana Petrus secara manusia murid Yesus yang pada saat itu, tetapi mengarah kepada Petra, batu karang yang teguh adalah Yesus, ya. Karena dikatakan di sini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kalau Petrus secara manusia, Petrus tidak bisa mengalahkan Allah maut. Hanya Yesus yang sanggup mengalahkan Allah maut, ya. Jadi Yesus akan mendirikan, ya, sebuah gereja di dalam tubuhnya, ya. Ayat yang ke-19 perhatikan pasal 16, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau lihat di dunia ini akan terlihat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Jadi Yesus itu batu karang yang teguh. Kalau Petrus itu batu karang yang kecil, manusia biasa. Tetapi Yesus dikatakan sebagai batu karang yang teguh, di mana mendirikan sebuah gereja yang adalah bicara tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Dibangun gereja di atas batu karang, di atas dirinya sendiri, di dalam tubuhnya sendiri, ya. Kapan itu? Saat pencurahan kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dia mendirikan, saudara dan saya didirikan di atas dasar firman Allah.
di atas dasar iman percaya kepada Tuhan. Petrus, ya, Petros, ya, di atas batu karang, ya, yang teguh di dalam Yesus Kristus. Ya. Mereka berkumpul, ya, jadi murid-murid yang 120 orang itu, jadi hari Pantekosta lahirlah sebuah gereja yang didirikan di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Ya. Di mana itu? Dia di loteng Yerusalem. Tuhan kukuhkan janjinya, gerejanya, maka lahirlah gereja yang dimulai dari loteng Yerusalem. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka pemberitaan Injil mulai diberitakan. Ya, selanjutnya mereka bersaksi, dimulai dengan berapa orang? 3.000 orang yang bertobat. Ya, itu mulai gereja, dimulainya gereja. Ya, maka dikatakan di sana, ya, murid-murid saat itu berkumpul bersama-sama untuk menerima janji Tuhan. Ya, di dalam yang beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan ke jemaat, cuman ada 120 dari 500, ya, atau boleh dibilang 25%-nya saja yang tekun berkumpul, ya, menantikan janji Tuhan untuk diteguhkan, ya, lewat kebenaran, lewat kuasa Roh Kudus. Hanya ada 120 orang-orang yang menanti-nantikan akan janji Tuhan itu. Ya, jadi saya katakan yang pertama, makna hari Pentakosta yang pertama adalah lahirnya gereja. Yang kedua saya mau katakan makna hari Pentakosta adalah penggenapan dari janji Tuhan. Janji Tuhan digenapi, ya. Apa janji Tuhan itu? Kita mau buka bersama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan di sana Tuhan akan meminta kepada Bapa memberikan penolong yang lain, ya, penolong yang lain yang memiliki kuasa yang sama, kuasa yang setara dengan kuasa Yesus. Yesus melayani itu selama di dunia terbatas dari ruang dan waktu. Tetapi Roh Kudus, ya, itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, waktu ada Yesus bersama-sama dengan murid-murid menyaksikan adanya mujizat, saat itu terjadi. Di tempat itu ada Yesus. Jangkauannya hanya pada saat yang terbatas. Tetapi ketika Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, Dia bekerja di tempat ini, Dia bekerja dengan mujizatnya, ya. Dia bekerja dengan mujizatnya. Di tempat yang lain, Roh Kudus juga bekerja, juga mengadakan mujizatnya dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Dia memberikan kepada kita penolong yang lain yang sama, yang setara kuasanya dengan Yesus, yaitu Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, ya. Ya, jadi 120 lagi saya katakan murid-murid yang di loteng Yerusalem itu yang menerima janji Tuhan digenapi. Ya, mereka ikut perintah Tuhan karena dia percaya di balik perintah Tuhan itu ada janji Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan boleh digenapi buat kita semua, sidang jemaat orang-orang percaya, membangun kesetiaan kita, membangun ketekunan kita, ya, sehingga kita boleh menerima janji firman Tuhan, janji Roh Kudus digenapi di dalam kehidupan kita. Kita membuka ayatnya, ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 49.
Injil Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan di sana, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, ya, yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Suruh tinggal, nantikan dengan setia, dengan tekun apa yang dijanjikan sama Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Kalau kita mau dengan sabar menunggu, menantikan janji Tuhan, kita percaya pengalaman 120 orang murid-murid yang saat itu menantikan janji Tuhan itu digenapi. Tapi banyak orang tidak pernah sabar. Banyak orang tidak mau menunggu akan janji Tuhan. Saya teringat sedikit kepada bangsa Israel ketika Musa saat itu di Gunung Sinai, dia pergi ke gunungnya Allah, bertemu dengan Tuhan untuk menerima 2 loh batu, ya, menerima perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, the Ten Commandments. Apa yang terjadi ketika Musa di sana, ya, bangsa Israel yang di bawah sedang menantikan Musa itu. Mereka menggunakan akal pikiran mereka, mereka tidak sabar, ya. Mereka tidak mengikuti apa yang Musa katakan pimpinan mereka. Mereka membuat lembu patung, mereka membuat persembahan-persembahan emas, ya, dengan membuat lembu sapi yang terbuat dari emas untuk mereka sembah. Mereka puja-puja, mereka sembah karena mereka tidak sabar menantikan Musa turun dari Gunung Sinai pada saat itu. Apa yang terjadi? Tuhan marah, Tuhan hukum bangsa Israel pada saat itu. Berapa banyak saudara yang boleh tahu meninggal saat itu di dalam kitab Keluaran? 3.000 orang yang meninggal karena dia tidak tekun, karena dia tidak sabar, karena dia tidak mengikuti firman Tuhan. Tapi berbeda dengan peristiwa murid-murid yang dengan tekun, dengan sabar, mereka berani memberitakan Injil. Berapa orang yang selamat? 3.000 orang. Yang pertama, mereka terima keselamatan dari Tuhan, ya. Kita percaya, sabar, segala sesuatu pasti akan digenapi. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Kedatangannya juga pasti akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, ya, maknanya tadi yang pertama lahirnya gereja, yang kedua adalah maknanya penggenapan akan janji Tuhan. Yang ketiga dikatakan di sini terjadi pencurahan berkat Tuhan. Coba kita melihat, ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, ya. Ketika makna yang ketiga, terjadinya pencurahan berkat Tuhan. Pencurahan berkat Tuhan itu jangan saudara berpikir secara lahiriah atau secara kacamata jasmani, di mana Tuhan akan mencurahkan, ya, seperti uang logam dari atas surga gitu, turun gubruk gitu, ya. Bukan itu, tapi pencurahan berkat Tuhan itu, ya, digambarkan bagaimana Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus, ya, kuasa Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya kuasa itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah dunamos, kuasa yang bergerak aktif, ya, kuasa yang bergerak aktif. Yang kedua adalah kuasa eksosia. Ya, saudara bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-20, ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Kuasa eksosia diberikan otoritas kita menjadi anak-anaknya Allah. Tetapi di sini dikatakan kuasa yang dikatakan kuasa dunamos, kuasa yang bergerak aktif, kuasa yang menyertai perjalanan kita, ya,
untuk kita dimampukan bersaksi, ya, menjadi saksi, ya, menjadi marturia dalam bahasa aslinya. Bersaksi dimanapun engkau berada, di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, dicurahkan berkat, yaitu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi saksi-Nya Tuhan. Itu makna yang ketiga. Ya, terakhir makna yang keempat. Ya, makna yang keempat saya mau katakan, Petrus memiliki keberanian untuk bersaksi. Yang keempat, selain tadi kita bicara bagaimana Tuhan menggenapinya dan mencurahkan berkatnya, yang keempat adalah memberikan keberanian. Jadi makna Pentakosta, pengalaman murid-murid 120 di loteng Yerusalem, makna yang keempat adalah memberikan keberanian. Seperti halnya Petrus memiliki keberanian, dia bersaksi. Ya, kalau saudara perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, dia bersaksi, memberitakan kabar keselamatan, berani. Kadang-kadang kita nggak berani dalam melakukan bersaksi, dalam kita bertindak, dalam kita melakukan memberitakan firman Allah. Kita kadang-kadang takut, ya. Kita kadang-kadang malu. Terkadang kita juga menghadapi segala persoalan, kita nggak berani untuk mengambil satu keputusan. Tetapi kita percaya kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus yang mendorong kita, memampukan kita untuk kita memiliki keberanian dalam hal positif, bukan berani nekat. Kalau berani nekat itu keberanian yang negatif, ya, mentang-mentang apa, kita ini punya keberanian, ya, terus terjun di lantai 3, ya pasti mati. Tapi keberanian di sini adalah keberanian di mana kita berani berkata-kata, bersaksi, dan tentunya melakukan hal yang positif, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya dia menyangkal Yesus, ya, tetapi kali ini Petrus dia dengan berani bersaksi, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang memaknai hari Pentakosta hari ini, kita boleh percaya dengan teguh bahwa kita ini adalah gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami perubahan, mengalami eklesia yang dipanggil keluar. Kita tetap berpegang teguh akan firman Tuhan. Yang kedua, kita percaya segala janji firman Tuhan pasti akan digenapi, pasti akan diberikan buat kita yang percaya dengan tekun, dengan sabar menantikan janji Tuhan. Saat ini mungkin saudara sedang memiliki pergumulan, ya, memiliki doa kerinduan. Yakinlah, bertekunlah, bersabarlah di dalam doa persekutuan dengan Tuhan, maka segala sesuatunya akan digenapi. Ya, Dia akan mencurahkan berkat, baik berkat umum maupun berkat khusus. Khusus ini saudara dan saya, berkat khusus, Dia akan memberikan kita kuasa, ya, dunamos, untuk kita bisa bergerak aktif, bukan pasif tapi aktif bergerak, melayani Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan. Yang terakhir, kita juga memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Bukan berarti saudara bawa Alkitab kemana teriak-teriak, bukan. Tetapi dengan tingkah laku saudara, dengan tutur kata saudara yang baik, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau sekolah, dimanapun engkau berada, kau harus menjadi saksi bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, eklesia yang sudah dipanggil keluar. Ada perbedaan. Jangan kita sama dengan orang-orang dunia ini, serupa dengan dunia ini. Kita mau berubah. Sekali lagi, jadikanlah hari Pentakosta ini menjadi hari pencurahan Roh Kudus. Punya pengalaman dengan kuasa Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, tetap aktifkan Roh Kudus, nyalakan Roh Kudus dalam hidup.
Kobarkan terus api Roh Kudus dalam hidupmu. Dia biar menguasai sepenuhnya hidup saudara, memimpin saudara dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari sekarang terus sampai selama-lamanya. Bagi engkau yang rindu dipenuhkan Roh Kudus, buka hatimu, terima Roh Kudus, ya. Buka hatimu supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam kebenaran firman Tuhan di hari Pentakosta ini. Kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh mengerti akan hari Pentakosta, hari yang ke-50, pengalaman pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. 120 orang bertekun dengan sabar. Biarlah kami pun gereja Tuhan, orang-orang yang eklesia yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menerima terang kemuliaan yang ajaib, kami mau tetap bertekun di dalam doa. Mungkin minggu ini kami belum merasakan, tetapi kami percaya besok seterusnya kami tetap menanti dengan tekun, menanti dengan sabar penggenapan akan janji firman Tuhan. Maka kami akan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami boleh memiliki minyak yang baru, boleh memiliki sayap burung nasa. Ketika bunyi sangkakala dibunyikan, orang-orang benar dibangkitkan, dan orang-orang yang masih hidup diubahkan. Bersama-sama dengan kami menyongsong, menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Biarlah ini menjadi penggenapan dalam kehidupan kami. Hamba merindu, biarlah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dilengkapi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, menguasai kehidupan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah mau menyia-nyiakan waktu yang ada, tetapi dengan waktu-waktu yang sudah dekat, bahkan sudah dekat, sudah tidak lama lagi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Biar kami mau songsong, kami mau nantikan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh Tuhan, lebih lagi mendekatkan diri lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, tanamkan benih firman Tuhan, dibuat kami seluruh sidang jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap berkobar-kobar dalam kehidupan kami. Tetap terus kami memiliki semangat yang aktif. Ada dunamosnya Allah yang mengurapi kami, memimpin kami, sehingga kami boleh tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami keraguan-raguan, tapi keberanian yang positif yang akan timbul dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi seluruh jemaat yang mendengarkannya dalam ibadah online ini. Kami percaya akan diberkati oleh Tuhan. Tanamkan benih firman Tuhan dalam hati kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dan firman menjadi kekuatan buat kami. Kami imani doa kami didengar oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan sampaikan pengumuman. Ada beberapa pengumuman. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nanti sore juga kita akan ada doa yang akan saya kirimkan khususnya jemaat GPD Geraha Anugerah GGA yang sudah nanti saya kirimkan pujian untuk kita sama-sama berdoa di rumah masing-masing ya. Dan ibadah kita di tanggal 7 Juni tahun 2020 tetap kita lakukan jam 10 karena new normal baru 8 Juni, kemungkinan besar kita masih di tanggal 7 kita melakukan ibadah online ya, di channel YouTube yang akan saya share ke jemaat Tuhan ya. Tetap kita mulai jam 10 ya. Dan minggu depan persiapan kita di awal bulan kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan ya, roti juga air anggur yang bisa diganti dengan sirup, atau roti bisa diganti dengan roti tawar dan lain sebagainya. Tapi jemaat Tuhan saya kirimkan nanti beberapa roti dan air anggur ya. Yang kedua, saya juga berterima kasih buat persembahan Bapak Ibu berupa persembahan korban tantangan, baik korban perpuluhan juga persembahan kasih peduli GGA berupa sembako yang sudah kami salurkan ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang terakhir ya, saya mengatakan tetaplah engkau di rumah ya. Ketika kau berpergian gunakan
masker sebagai protokol daripada COVID, dan juga cuci tangan, jaga kesehatan, makan yang baik, makan yang cukup, ya, supaya kita tetap menjaga, ya. Dan kita berdoa supaya segera berakhir dan kita punya konsep baru namanya new normal, ya, di kebaktian di tempat ini. Doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan beraktivitas kembali dengan normal, ya. Puji nama Tuhan. Saya rasa tidak ada lagi pengumuman. Kita akan tutup di dalam doa dan kita akan terima berkat Tuhan. Sekali lagi, mari kita song-song, ya, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hari Pentakosta. Mungkin kita tidak bisa bersama-sama berkumpul seperti di gereja, tapi kita bisa doakan di rumah masing-masing dengan memuji, menyembah Tuhan, ya, dengan percaya dan yakin bahwa segenap janjinya akan digenapi. Mari kita berdoa dan kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih buat rangkaian acara yang sudah Tuhan pimpin dari pertama pertengahan hingga akhirnya. Berkati semua pengerja-pengerja, berkati semua yang telah mensukseskan acara ibadah online ini. Berkat Tuhan melimpah buat mereka semua. Diberkati Tuhan. Juga diberkati buat jemaat Tuhan GPDI Gera Anugerah, juga orang-orang percaya yang mengikuti ibadah online ini, kiranya pun turut diberkati. Mereka boleh menerima lawatan Tuhan dan menerima jamahan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat pemerintahan kami, Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga kabinet, juga staf pemerintahan dari tingkat gubernur, dari tingkat wali kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT dan RW, yang Tuhan memberikan mereka hikmat, marifat daripada Tuhan, sehingga penyelesaian COVID ini dapat segera ditangani dengan baik, dengan cepat. Kami percaya Tuhan akan memakai para pemimpin kami dan mereka boleh menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Berkati juga RT RW La Verde, Kelurahan Cilupang, Serpong Utara, di mana tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter-dokter, perawat, suster yang merawat orang-orang yang sakit, baik itu yang sakit karena COVID maupun sakit yang lain. Tuhan Yesus boleh memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Dalam nama Yesus juga Tuhan boleh sembuhkan yang orang-orang yang mengalami sakit COVID maupun orang yang mengalami gejala penyakit COVID dan orang-orang yang sudah terdampak sekaligus karena COVID. Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kamu berdoa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati mata pencarian mereka, berkati apapun yang mereka sudah perlukan dan lakukan, baik itu sebagai karyawan-karyawati, baik itu sebagai pengusaha, baik itu sebagai mahasiswa-mahasiswi. Tuhan berkati apapun profesi mereka, mungkin hanya sebagai seorang ojek online, juga driver, sebagai tukang kali, tukang kayu. Tuhan berkati Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menyertai, memberikan penghiburan, membukakan jalan. Setiap aktivitas kami yang seminggu berjalan, kiranya Tuhan menolong, memberkati kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, dan orang jahat yang mencoba mengganggu kami. Dalam nama Yesus, kami mau aman dalam lindungan dan penyertaan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami semua yang boleh menyaksikan acara ibadah online ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah dan bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus sebagai penolong, pendamping, menghibur kami dan mengikat kami mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan di hari Pentakosta ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta.